Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam bahagia untuk kita semua. Di hari ini saya mau menjelaskan tentang pelet atau guna-guna yang membuat orang itu suka atau terbayang-bayang terus-menerus. Sebenarnya begini saudara, zaman sekarang ilmu pelet itu masih ada karena banyak orang yang menggunakan karena dia sakit hati. Karena pelet juga itu sering digunakan untuk para orang-orang yang sering disakiti oleh lawan jenis. Jadi di sini saya mau menegaskan atau memberitahu tentang ciri-ciri orang yang terkena pelet dan resiko untuk jangka panjang si pengguna atau yang kena pelet tersebut. Jadi gini saudara, ilmu pelet di saat-saat ini atau bisa dibilang akhir zaman ini banyak digunakan oleh orang-orang yang telah tersakiti. Banyak orang yang mencari jalan pintas dengan cara mendatangi praktisi paranormal atau ahli-ahli spiritual lainnya untuk membantu untuk memenuhi hajatnya. Ilmu pelet juga sering digunakan untuk mendapatkan orang yang kita sukai, baik itu wanita atau perempuan. Ilmu pelet sering digunakan untuk hal-hal seperti itu. Orang yang terkena pelet itu tidak sadar saudara. Kenapa tidak sadar? Karena seandainya kita untuk kena pelet itu tidak sadar, karena tidak langsung, efeknya itu tidak langsung karena bertahap demi tahap, jadi tidak terasa bahwa kita itu kena pelet. Itu biasanya ciri-cirinya itu sering melamun, sering membayangkan orang yang kita sukai, dalam artian orang yang memelet kita atau orang yang memelet siapapun, itu orang yang dipelet itu akan terbayang-bayang terus oleh si pemakai pelet tersebut. Jadi walaupun dia mau tidur, mau makan, itu selalu teringat orang tersebut, orang yang memelet tersebut. Tidur pun tidak tenang, tidur pun tidak nyenyak, makan pun tidak nafsu, karena sering terbayang-bayang terus ingin bertemu dengan orang yang ada di pikirannya dia. Nah, di samping itu sering lamun, sering terbayang-bayang orang tersebut, dan juga yang paling mencolok sekali itu malas beribadah saudara. Beribadah itu menjadi sangat-sangat malas. Bahkan kalau disuruh orang lain untuk beribadah, contohnya si fulan untuk sholat, itu langsung marah-marah. Itu termasuk juga terkena sihir saudara. Orang terlalu suka berlebihan, tiba-tiba suka berlebihan kepada orang tersebut, itu sudah tergolong kena pelet. Karena ilmu pelet itu ilmu gaib saudara, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Jadi apabila ada teman atau keluarga atau siapapun di sekeliling kita yang ada ciri tersebut, seperti sering melamun, sering membayangkan orang, ingin bertemu, atau ibadahnya susah atau menjadi malas, itu terindikasi terkena ilmu pelet tersebut. Jadi kita harus memberi penanganan penanganan pertama itu dengan cara membuat air ruqyah. Caranya sudah saya share sebelumnya. Cara membuat air ruqyah itu yang umum saja. Pertama itu ya menyediakan air putih, kalau bisa yang matang, dan kalau bisa itu dicampur dengan bidara atau daun kelor, serbuk kelor atau serbuk bidara, itu dicampur, lalu kita bacakan ayat kursi 1 kali. Ya, pertama
Al-Fatihah dulu 1 kali, ayat kursi 1 kali, selanjutnya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, lalu yang terakhir Al-Ikhlas 3 kali, lalu tiupkan ke ayat tersebut 3 kali, lalu diminumkan ke korban tadi. Itu menanggulangi kena sihir, itu pertolongan pertama. Nah, kalau sudah itu, kalau belum ada perkembangan, masih ciri-ciri tersebut masih melekat di korban, carilah praktisi untuk membersihkan atau membuang ilmu pelet yang ada di tubuhnya. Nah, setelah dibersihkan, insya Allah akan akan kembali normal kembali. Saya ingatkan, cari spiritualis yang benar-benar spiritualis, karena banyak sekali sekarang spiritualis gadungan, hanya bermodalkan sertifikat tapi nggak ada kemampuan sama sekali. Nah, efek negatif dari pelet itu untuk jangka panjang itu bisa membuat si korban itu menjadi gila, saudara. Jadi jangan main-main dengan pelet, itu berbahaya, karena berkepanjangan kalau terus berlarut-larut tidak ditangani orang yang kena pelet tersebut, itu akan gila kayak gitu, saudara. Dan apabila pelet itu sudah berhasil, si pemelet dan yang dipelet itu sudah bersatu dan melakukan pernikahan, biasanya pernikahan itu tidak bertahan lama, saudara. Sering bertengkar, sering masalah kecil itu dibesar-besarkan, itu pasti akan terjadi sering konflik dalam rumah tangga. Karena apa? Karena itu sebenarnya bukan jodoh. Jodoh itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan jodoh, tapi kita paksakan dengan pelet itu. Jadi jodoh itu dipaksa. Bukan jodohnya tapi dipaksa untuk jodoh sama kita. Ya, menurut manusia itu jodoh, tapi belum tentu menurut Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu jodoh kita. Jadi kalau bukan jodoh tapi dipaksakan untuk jodoh kita, itu efeknya untuk berkepanjangan itu tidak baik, saudara. Pasti akan terjadi sering keributan, masalah kecil dibesar-besarkan kayak gitu, saudara. Jadi lebih baik kita jangan memakai ilmu pelet. Kita mendapatkan pasangan kita dengan cara logika saja, dengan cara kemampuan kita dalam bidang apa, dalam bidang yang nyata saja, saudara, yang real. Kita dekati orang tuanya, ambil hati orang tuanya dan calon kita. Jangan main magic atau ilmu hitam atau pelet, itu efeknya kedepannya itu tidak baik. Ya, bisa terjadi ilmu pelet itu bisa berhasil, tapi setelah berhasil itu efek berkepanjangan itu tidak baik. 90% itu tidak baik, bisa menjadi beberapa tahun kemudian terjadi perceraian atau sering cekcok kayak gitu. Tidak ada keharmonisan di suatu rumah tangga kalau kita mendapatkan pasangan kita dengan cara magic atau menggunakan ilmu pelet kayak gitu, saudara. Jadi marilah kita mendapatkan pasangan kita dengan cara-cara yang yang nyata saja, secara normal saja, tidak ada bantuan ilmu hitam atau pelet. Kita berdoa saja seperti syariat kepada Allah, minta kirimin Al-Fatihah atau apa ke fulan, insyaallah Allah akan memberikan atau mengijabah doa kita kalau kita sungguh-sungguh niat serius untuk mendapatkan atau niat baik untuk menikahi pasangan kita. Intinya kita lebih baik berdoa saja ke Allah SWT dan kita ikhtiar mendekati si calon pasangan kita dengan baik-baik atau dengan normal. Jangan memakai ilmu hitam, karena kalau memakai ilmu hitam atau pelet itu efek kedepannya itu pasti banyak mudaratnya daripada banyak manfaatnya. Segitu saja, saudara, penjelasan singkat tentang ilmu pelet, ciri-ciri dan cara menanggulangi pertolongan pertama. Apabila ada kata-kata atau tutur kata kurang sopan atau kurang berkenan di hati para penonton atau para sedulur semuanya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu istiqomah di jalur kebenaran, di jalur keistiqomahan dalam kebenaran, dan selalu bahagia selamanya. Kita bisa selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.